sebenarnya sih bisa dibilang agak-agak pengalaman pribadi. Jadi gini nih ceritanya. Saya yakin bahwa setiap kita yang hadir di sini, khususnya yang bekerja, pasti kan punya target dalam karir ya. Pasti punya job desk, punya juga KPI, punya bahkan untuk mencapai sesuatu. Kadang-kadang kita suka bablasin semuanya, nabrak semuanya, sehingga kita mencapai apa yang kita pengen. Nah, salah satunya itu kadang tidak lazim digunakan, nggak biasa dilakukan oleh orang-orang. Tapi entah kenapa, kok malah dia yang mendapat penghargaan. Kenapa justru malah dia yang melakukan hal seperti itu yang dapat promosi. Sementara kita cuma ngerjain, cuma modal loyalitas, kerja pagi pulang malam tapi nggak, ya katanya sih salary non up misalnya gitu. Terus penghargaan dari bos nggak ada. Sementara ada orang yang cuma modal ngomong, cuma modal untuk ngacoin tim, justru malah dia yang promosi. Nah, satu kali ketika saya merasa, wah kayaknya ini gue udah mentok nih, kayaknya nggak bakalan naik ke jenjang berikutnya. Saya belajar dari bapak saya almarhum. Suatu ketika entah kenapa dia manggil saya, dia bilang bahasa Indonesia begini, Parlin, enggak, dia ngomong sama saya itu lebih ke bahasa daerah sih, karena sekeliling kita bukan orang Batak, jadi kalau ada hal-hal yang konfidensial, karena rumah kami itu mepet-mepet, jadi pakai bahasa Sanskerta, bahasa Batak maksud gue. Nah, bahasa Indonesia begini, Bapak lihat kamu kok sepertinya nggak menikmati pekerjaan. Ini ada apa sebenarnya? Kamu lulusan dari sini, saya nggak usah nyebut kampus saya ya. Lulusan dari sini, keahlian kamu ini, tapi pekerjaan kamu kok nggak sesuai dengan apa yang kamu pelajari. Apa karena itu maka kamu nggak cocok gitu? Lalu singkat cerita saya ceritain lah kejadian di kantor. Begini Pak, bla 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 bla. Lalu ada satu ucapan almarhum beliau yang bilang, dia bilang gini, Lin, tenang satu hal, karena pada akhirnya yang dijadikan tameng, yang dijadikan bahan untuk kamu bisa bergen adalah hasil karya kamu, bukan hasil usaha kamu untuk memperoleh itu, tapi hasil dari karya kamu, dari pekerjaan kamu. Terus terang saya agak susah mencernanya, maksudnya apa gitu. Ya, sampai akhirnya saya lakukan juga sih. Ya udah deh, saya kerja semampu saya beri yang terbaik dalam pekerjaan saya. Tapi itu akhirnya saya nggak promosi juga gitu. Justru malah teman saya yang promosi. Dan saya juga sempat ngalamin yang namanya ditusuk dari belakang oleh temen yang sama-sama membangun project. Jadi kalian bisa bayangkan gimana rasanya disakiti gitu. Kok sama-sama ngebangun project, kita berdua, orangnya nggak dari sini masalahnya. Nah, terus kita bangun berdua gitu. Project ini kebetulan ada di lokasi ya, karena kami kerja di lapangan waktu itu. Udah jadi, yang promosi dia. Ya saya sakit hati lah. Terus terang, aduh sakit hati banget. Kalau perlu, ini orang ini pengen gitu loh. Rasanya kalau nonjok sekali kurang gitu ya. Sampai akhirnya mungkin bos kami melihat kondisi ini, maka kami di split. Dia di project yang baru di sana, saya di project yang baru di sini. Dan kami selama sekian tahun gak pernah ketemu. Sampai suatu saat, tiba-tiba saya buka LinkedIn, dia negur saya, "Halo bro, how are you? What's up?" Dia bilang gitu. Wah, ini orang kenapa jadi negur gue duluan? Apa dia sudah merasa bersalah? Apa dia mau minta maaf? Apa dia, ya gitulah ya, banyak pertanyaan. Akhirnya saya balas aja sekenanya, gue baik-baik aja kok, tumben lo nanya gue gitu. Dan ternyata bersambung akhirnya tukeran nomor HP, tukeran pin BB, which is yang selama ini udah gue hapus gitu, saking gue dongkolnya. Akhirnya dia bilang begini, dia cerita satu hal yang dia bilang begini, Lin,
sebenarnya yang dinilai sama bos itu ke gue itu salah, harusnya memang lo yang di sana. Apa maksud lo gitu? Iya, karena dia sudah punya rasa benci duluan sama lo, sehingga apa yang lo kerjain itu nggak jadi kenyataan. Lo yang harusnya promosi, lo yang harusnya di tempat sini, tapi karena lo sudah resign, gue masih stay di kantor sini, ya udah mau gimana gitu. Tapi yang jelas gue akui lo sebenarnya yang bisa di sini. Saya kayak berasa diguyur gitu ya, diguyur air di padang pasir yang panas. Dan akhirnya saya teringat dengan perkataan almarhum bapak saya, at the end of the day, they will judge you upon your result, bukan karena dari usaha kamu untuk mendapatkannya. Terima kasih.